Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, ini kajian kita masih kita lanjutkan pada pengembangan KTSP. Ini adalah kajian yang ketiga. Kita masih membahas komponen KTSP, utamanya yaitu yang kedua. Karena visi, misi, dan tujuan sekolah sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Hari ini kita membahas struktur dan muatan kurikulum. Struktur dan muatan kurikulum yang akan kita kaji ini, insya Allah nanti sub-sub kajiannya. Yang pertama, karakteristik kurikulum, landasan kurikulum, struktur kurikulum, paket semester, peminatan dan lintas minat, pengaturan beban belajar, muatan lokal, penumbuhan karakter, dan pengembangan literasi. Kita awali kajian kita yang pertama tentang karakteristik kurikulum, khususnya kurikulum 2013 yang kita kenal KTSP. Ada beberapa karakteristik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah keseimbangan. Dimaksudkan bahwa KTSP ini mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan skill atau keterampilan. Jadi keseimbangan antara 4 hal ini sebagaimana penerapannya di masyarakat dalam berbagai situasi. Kita tahu persis sikap religius termuat pada KI 1, sikap sosial termuat pada KI 2, pengetahuan pada KI 3, dan skill atau keterampilan pada KI 4. Lalu karakteristik yang kedua, jadi sekolah ini menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Masyarakat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, dan peserta didik juga akan menerapkan apa yang dipelajarinya kepada masyarakat, sehingga keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sekolah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dan kita memanfaatkan masyarakat untuk memberikan anak-anak pengalaman, dan kita juga memanfaatkan masyarakat sebagai media dan sumber belajar. Karakteristik yang ketiga, bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ini memberikan waktu yang cukup leluasa kepada guru untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi diberi waktu yang leluasa. Berikutnya, karakteristik yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk KI atau kompetensi inti, yang nanti akan dirinci lebih lanjut menjadi kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Berikutnya, karakteristik yang kelima, bahwa mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi, organizing element, atau sebagai kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran harus dikembang untuk merealisasi kompetensi inti. Intinya begitu. KD harus selaras dengan KI. Berikutnya adalah mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulasi, saling memperkuat, memperkaya antar pelajaran, bahkan juga antar jenjang pendidikan yang bersifat tidak hanya vertikal tapi juga yang bersifat horizontal. Itulah kira-kira 6 karakteristik. Jadi mengacu pada 6 karakteristik tersebut, maka seluruh aktivitas penerapan kurikulum berpusat pada usaha mewujudkan kompetensi inti yang diwujudkan dengan menempatkan sekolah sebagai bagian dari sistem masyarakat yang tidak terpisahkan. Kajian berikutnya adalah landasan kurikulum, bahwa kurikulum 2013 selain punya landasan operasional, beberapa regulasi atau peraturan pemerintah atau permen, kita juga punya 4 landasan, yaitu landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan pedagogis, dan landasan teoritis. Landasan filosofis di sini bahwa kurikulum 2013 ini dikembangkan menggunakan sebuah filosofi bahwa pendidikan itu harus berakar dari budaya bangsa dan kearifan lokal. Jadi untuk membangun masa depan bangsa, masa kini, dan masa mendatang, ini didasarkan pada budaya bangsa sendiri dan kearifan lokal. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua didasarkan bahwa peserta didik atau siswa adalah pewaris budaya yang. Filosofi yang ketiga, pendidikan ini ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Maka nanti ada beberapa disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah ini. Lalu filosofi yang keempat, pendidikan ini untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu, dengan peningkatan kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi,
sikap sosial, kepedulian, dan juga berpartisipasi untuk membangun bangsa dan masyarakat ke depannya menjadi lebih baik. Lalu landasan yang kedua adalah landasan sosiologis, bahwa kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi kehidupan dinamika masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat terus berkembang, bangsa terus berkembang, negara terus berkembang, maka kurikulum harus mengikutinya, dan tidak mungkin kita melepaskan diri dari perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Nah, perubahan ini dimungkinkan berkembangnya atau munculnya tuntutan baru dalam masyarakat, dalam dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada perubahan kurikulum secara terus-menerus. Jadi secara sosiologis, kurikulum memang harus dirubah karena masyarakat mengalami dinamika. Kalau tidak berubah, kita akan ketinggalan dan kita akan ditinggalkan. Maka perubahan atau kata halusnya adalah harus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah landasan pedagogis. Jadi kurikulum 2013 ini didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan konteks lingkungan, sesuai dengan konteks zamannya, dan kurikulum sebagai bagian dari peradaban manusia ini. Kurikulum untuk memanusiakan manusia. Berikutnya landasan teoritis, bahwa kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau sering kita sebut dengan standar based education. Dan teori yang kedua yaitu teori berbasis kompetensi based kurikulum. Jadi kurikulum kita ini kurikulum yang berbasis kompetensi, jadi KBK. Kurikulum 2013 ini pun tetap namanya juga KBK karena basisnya kompetensi, yaitu KI dan KD, ada SKL, ini kan kompetensi ya. Jadi sekali lagi landasan teoritisnya bahwa kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan standar based education, pendidikan berdasarkan standar, dan kompetensi based kurikulum yang berbasis kompetensi atau sering kita kenal dengan istilah KBK. Nah, kompetensi yang kita sampaikan ini kita kenal dengan istilah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada 4. Ada kompetensi inti 1 yang memuat sikap religius, lalu kompetensi inti 2 mencakup sikap sosial, kompetensi 3 mencakup pengetahuan, dan kompetensi 4 mencakup skill atau keterampilan. Kajian berikutnya tentang struktur kurikulum, kita bisa lihat pada tabel ini. Ini kita kutip dari Permendikbud nomor 36 tahun 2018, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan yang sebelumnya, yaitu nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Ini sebagai contoh, bisa jadi ke depan juga berubah lagi ya. Kita bisa lihat ada 3 kelompok. Ini ada kelompok A, kelompok umum, kelompok B juga kelompok umum, dan kelompok C adalah kelompok peminatan. Lalu untuk kelas 10 kita lihat ada 42 jam per minggu, kelas 11 44 jam per minggu, kelas 12 juga 44 jam per minggu. Kita lihat seperti itu. Kelompok A dan C ini dikembangkan oleh pemerintah pusat, dan kelompok B ini dikembangkan oleh pemerintah pusat, tapi daerah diberi keleluasan untuk mengembangkan, menambah, dan menyempurnakan. Kira-kira begitu. Inilah struktur kurikulum yang berlaku saat ini. Ke depan bisa juga berubah lagi ya. Lalu peminatan dan lintas minat. Ada 3 kajian kita. Pertama peminatan, kedua lintas minat, ketiga pendalaman minat. Untuk peminatan ada MIPA, ada IPS, ada Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk aliyah boleh menambah, yaitu untuk agama. Ini tadi struktur kita ya, struktur kurikulum kita. Yang kelompok A seperti ini, jadi ada pendidikan agama dan budi pekerti sampai juga bahasa Inggris. Ini struktur kurikulum SMA dan MA untuk kelompok A. Jadi kelompok A ini adalah program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan siswa sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara.
Lalu kelompok B dan C, tadi sudah saya sampaikan, kelompok A dan C dikembangkan oleh pusat, B oleh pusat, daerah diberi wewenang untuk melengkapinya. Kelompok B terdiri dari 3 mata pelajaran, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan kewirausahaan. Kelompok B ini punya tujuan berbeda dengan kelompok A. Kelompok B ini juga merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan siswa terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Sedangkan kelompok peminatan pada kelompok C, ini seperti tadi saya sampaikan ada 3, nanti ada peminatan MIPA, IPS, bahasa, untuk aliyah diberi wewenang Kemenak menambah, misalkan membuka jurusan agama. Keterangan tadi sudah saya sampaikan, A sudah saya sampaikan, B sudah, C sudah, sekarang D. Nah, ini ada muatan lokal yang dapat berupa bahasa daerah. Boleh ya, misalkan kita ada bahasa Jawa ya. Lalu per jam pelajarannya 45 menit, tugas terstruktur dan kegiatan mandiri maksimum 60 menit dari tatap muka yang 45 menit tadi, sehingga 27 menit. Ya, kira-kira gitu. Sehingga secara keseluruhan 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit ditambah 60% kali 45, berarti 72 menit. Sebagian kurikuler dipelajarkan di kelas, sebagian tugas-tugas yang dibawa di rumah. Lalu satuan pendidikan diizinkan menambah beban belajar per minggu maksimum 2 jam, tentu melalui analisis SWOT, sudah asal menambah saja ya. Lalu untuk mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran prakarya kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyediakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan oleh pemerintah. Khusus untuk aliyah, seperti tadi saya sampaikan, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. Kalau di aliyah ada namanya jurusan agama. Lalu kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan, ini sifatnya wajib. Lalu ada UKS, usaha kesehatan sekolah, ada palang merah remaja atau PMR dan sebagainya, sifatnya opsi atau pilihan. Mata pelajaran peminatan seperti ini. Jadi kelompok MIPA, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Di kelas 10 ada 3 jam pelajaran per mata pelajarannya, di kelas 11-12 masing-masing. Demikian juga untuk IPS, peminatan ilmu pengetahuan sosial, ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, sama untuk kelas 10 per mata pelajarannya 3 jam per minggu, kelas 11-12 4 jam. Terus yang ketiga, peminatan bahasa dan budaya. Ini juga ada 4 pelajaran, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing dan bahasa asing. Ada boleh bahasa Arab, boleh Mandarin, boleh Korea, boleh Jepang, boleh Jerman, boleh Prancis. Terus ada antropologi. Sama juga untuk kelas 10 juga masing-masing 3 jam pelajaran per minggunya, yang 11-12 sudah 4 jam. Di SMA seperti ini, kalau di aliyah tambah 1 lagi agama ya. Terus mekanisme peminatan, mekanisme pemilihan minat, pertama sejak peserta didik mendaftar ke SMA atau MA. Jadi pada saat mendaftar, ini sudah memilih program peminatan. Lalu mekanisme yang kedua dilakukan setelah peserta diterima. Jadi setelah diterima di SMA atau MA, baru memilih dasar untuk peminatan. Inilah nilai rapot, SMP, MTS, atau yang sederajat. Lalu nilai ujian nasional, dulu masih ujian nasional, kalau nggak ada sekarang ujian sekolah, tentu ya untuk SMP, MTS, dan sederajat. Terus rekomendasi dari guru bimbingan konseling atau dari konselor yang ada di SMP atau yang ada di MTS atau yang sederajat. Jika perlu, bisa diadakan wawancara kepada peserta didik atau orang tua. Mungkin perlu tes penempatan, mungkin ada tes bakat, tes minat yang disediakan oleh psikolog. Ini alurnya. Alur peminatan dan lintas minat ada 2, tadi sudah kita sampaikan, ada pada saat mendaftar sudah memilih minat, ada juga setelah diterima. Alur yang ini pada saat mendaftar sudah harus memilih kelompok peminatan. Makanya langkah yang awal perlu sosialisasi pemilihan kelompok peminatan pada guru BK yang ada di SMP, MTS, atau yang sederajat, agar
disampaikan kepada peserta didik kelas 9. Terus berikutnya ada penetapan kuota. Jadi kelas peminatannya, MIPA-nya berapa rombel, IPS-nya berapa rombel, bahasa berapa rombel, kalau MAN ya, kalau MA ya agamanya berapa rombel. Baru seleksi peserta didik baru. Terus diterima. Nah, setelah diterima, otomatis dia sudah diterima sesuai dengan minat yang dipilihnya. Lalu informasi pemilihan lintas minat, lalu pemberian angket, hasil angket diterima oleh satuan pendidikan, dan akhirnya pendataan akhir. Ya. Ini mekanisme jika siswa pada saat mendaftar sudah memilih program peminatan. Yang kedua, mekanisme ini peminatan dilakukan setelah diterima. Setelah diterima, baru diadakan pemilihan peminatan. Ya. Langkah pertama, informasi pelaksanaan peminatan dan lintas minat, angket peminatan dan lintas minat, terus hasil angket, sinkronisasi, guru BP dan tim kurikulum. Tentu ini juga perlu rekomendasi dari guru BK dari SMP atau MTS atau yang sederajat. Ya. Berikutnya baru penentuan pembagian kelas, tentunya ya kelas 10 oleh tim kurikulum. Nah, dalam pembagian ke sini nanti sudah jelas mereka masuk kelas mana. IPA, IPS, atau bahasa. Karena mekanisme ini dilakukan setelah diterima. Ya. Diterima dulu, baru ditentukan program peminatannya. Program lintas minat untuk IPA dan IPS, lintas minatnya harus di luar peminatan yang dipilihnya. Jadi kalau MIPA tidak boleh mengambil lintas minat di MIPA. Demikian juga IPS tidak boleh mengambil lintas minat di IPS, harus di luar. Sedangkan bahasa dan sastra Indonesia boleh di luar, boleh di dalam, boleh sebagian di luar, boleh sebagian di dalam. Ya, itulah satu kemudahan untuk program bahasa dan sastra Indonesia. Itu kalau kita grafikan dalam bentuk bagan. Untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam kita sebut MIPA, maka lintas minatnya di IPS atau di bahasa. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, lintas minatnya ada di IPA dan bahasa. Sedangkan bahasa, lintas minatnya boleh di bahasa itu sendiri, boleh di IPA, boleh di IPS, boleh bahasa dan IPA atau bahasa dan IPS. Ini contoh. Ya. Contoh, siswa bernama Agus, kelas 10. Ini peminatannya IPA, lintas minatnya IPS. Dia mengambil ekonomi, bahasa, dan sastra Inggris. Yang kedua, Iwan. Ini peminatannya IPA, lalu lintas minatnya IPS. Sosiologi, bahasa dan sastra Inggris. Contoh berikutnya, ini Kasman ini peminatannya IPS, lintas minatnya ada di IPA. Berikutnya, ini Nursam, ini peminatannya adalah di bahasa, lintas minatnya ada di bahasa, dan seterusnya. Itu hanya sekedar contoh. Ya. Pindah kelompok peminatan, bolehkah peserta didik pindah antar kelompok peminatan? Jawabnya boleh. Di regulasinya disampaikan boleh pindah kelompok peminatan akademik paling akhir 1 semester atau akhir semester 1. Tentu berdasarkan hasil pembelajaran pada semester berjalan dan mendapatkan rekomendasi dari guru BK. Di samping itu memang formasinya ada tempatnya. Namun apabila hal ini menimbulkan kesulitan pihak sekolah dalam penataan kurikulum, penataan jadwal, pindah peminatan dimungkinkan dilakukan setelah 9 minggu pembelajaran efektif. Berarti tidak sampai berakhirnya semester 1. Dan tentu harus mengikuti matrikulasi, harus, biar tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Berikutnya untuk pendalaman minat. Pendalaman minat ini adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pendalaman pilihan minat akademik siswa dengan orientasi pendalaman kelompok mata pelajaran keilmuan dalam lingkup pilihan minat. Jadi kalau IPA, tentu pendalaman minatnya ya di IPA.
IPS, pendalaman minatnya juga di IPS. Bahasa, pendalaman minatnya juga di bahasa. Beda dengan lintas minat. Pendalaman minat ini memberi kesempatan bagi siswa yang pada mata pelajaran tertentu di kelompok peminatannya memiliki kemampuan dan prestasi tinggi sehingga penguasaan terhadap substansi mata pelajaran bersangkutan menjadi tumpuan bagi kelangsungan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi memang agar anak-anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai studi lanjutnya. Kajian berikutnya adalah pengaturan beban belajar pada kurikulum 2013. Di atas sudah beberapa saya singgung bahwa pengaturan beban belajar di sekolah ini dapat menambah 2 jam pelajaran per minggu maksimum, tentu melalui analisis SWOT. Punya analisis, punya dasar, tidak asal menambah. Lalu sistem 1 semester, ada tatap muka, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Tugas terstruktur ini tugas yang mendukung ketercapaian KD. Nah, tugas mandiri lebih umum, lebih luasa, ini mendukung ketercapaian tujuan mata pelajaran. Kira-kira gitu. Ada juga yang mendefinisikan lain, kalau terstruktur waktunya ditentukan guru, ditentukan siswa ya. Tetapi setelah substansi begitu. Jadi tugas terstruktur ini mendukung ketercapaian KD, kalau tugas mata pelajaran ya mendukung ketercapaian tujuan mata pelajaran. Bisa jadi tidak terkait dengan KD-KD mata pelajaran tersebut. Berikutnya ada pembelajaran remedi dan pengayaan. Remedi bagi yang belum tuntas, pengayaan bagi yang tuntas ya. Lalu ada penyelenggaraan ekstrakurikuler, tadi sudah kita sampaikan, ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan ada ekstrakurikuler pilihan, apakah PMR atau yang lain. Terus beban belajar peserta didik untuk kelas 10 42 jam, itu 44 salah ya. Kelas 10 42 jam pelajaran, kelas 11 44 jam pelajaran, kelas 12 44 jam pelajaran, kelas 10 dan 11 per semesternya 18 minggu, kelas 12 semester ganjil 18 minggu, kelas 12 pada semester genap hanya 14 minggu ya. Beban belajar tatap muka 45 menit per jam pelajarannya. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimum 60% dari jam tatap muka, yaitu 45 menit, setelah dihitung ketemu 27 menit, sehingga total kegiatan per jam pelajarannya 72 menit. Kalau 2 jam berarti ya 144 menit. Di dalamnya ada tatap muka, ada PT, ada KM. Terus 1 tahun, dari 1 tahun ada 36 minggu efektif. Kecuali kelas 12 tadi, kelas 12 hanya 32. Lalu ada jeda tengah semester 1 minggu, jeda antar semester 2 minggu, dan libur tahun ajaran maksimum 3 minggu. Itulah pengaturan bebannya ya. Lalu hari libur keagamaan maksimum 4 minggu, hari libur umum nasional maksimum 2 minggu, hari libur khusus maksimum 1 minggu, dan kegiatan khusus satu sekolah maksimum 3 minggu. Ada aturannya. Jadi memang tidak harus dipakai semuanya ya, namanya maksimum ya. Kajian berikutnya tentang muatan lokal atau sering kita singkat MULOK. Muatan lokal ini merupakan kegiatan kurikuler, oleh karena itu satuan pendidikan harus menyusun dan mengembangkan SKL, mengembangkan kompetensi inti, mengembangkan KD, menyusun perangkat pembelajaran, serta perangkat penilaian, menyusun KKM untuk muatan lokal ini. Jadi muatan lokal ini tuntutan dari undang-undang kita, tuntutan dari sistem pendidikan nasional kita, Sisdiknas kita ya. Jadi pada bab 10 pasal 37 ayat 1. Jadi ini kurikuler, artinya diajarkan di kelas ya. Makanya sekolah harus menyiapkan tadi. Lalu untuk muatan lokal, pendidikannya sesuai dengan keragaman potensi, karakteristik, dan potensi keunggulan daerah masing-masing ya. Misalkan kalau di Pulau Bali ya boleh mengambil bahasa Inggris karena memang sana dibutuhkan bahasa Inggris karena banyak turis. Mungkin di Sutojayan banyak hasil kayu, mungkin ada kriya, ya silakan. Mungkin di tempat lain ada tata boga, ya silakan. Ya, ini sebagai muatan lokal. Dan muatan lokal ini dikembangkan boleh oleh provinsi, boleh kabupaten, boleh kota, juga boleh dikembangkan oleh sekolah. Yang jelas lingkupnya sudah disampaikan di atas, bisa alam, bisa sosial, bisa budaya,
bisa religi dengan tujuan melestarikan kearifan lokal. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi muatan lokal bisa seni, bisa prakarya, bisa pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, bisa teknologi, bisa bahasa. Subkajian berikutnya adalah penumbuhan karakter. Ya, penumbuhan karakter. Penumbuhan karakter ini juga tuntutan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Ya, jadi di sana dituliskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tuntutan dari Sisdiknas kita. Ya. Dalam penumbuhan karakter, pendidikan abad 21 bersandar pada 5 pilar pembelajaran, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to transform for oneself and society. Jadi selain pengembangan intelektual, pengembangan karakter peserta didik sangatlah penting untuk menempatkan potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik sebagai tujuan. Dengan karakter yang kuat, karakter yang tangguh, beserta kompetensi yang tinggi yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, pelbagai tantangan, tuntutan yang baru insya Allah bisa diatasi. Di pendidikan abad 21 ini bersandar pada 5 tiang pembelajaran yang kita ketahui tadi, yaitu belajar mengenal, learning to know, belajar melakukan, learning to do, belajar hidup bersama, learning to live together, dan belajar mentransformasikan diri dan masyarakat. Terus 5 nilai utama penumbuhan karakter, yaitu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Lalu prinsip penumbuhan karakter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi ada nilai moral universal, ada bersifat holistik, gerakan PPK, penguatan pendidikan karakter, bersifat integrasi, terpadu, maksudnya ada partisipasi, ada kearifan lokal, kecakapan abad 21, adil dan inklusif, selaras dengan perkembangan sadik dan terukur. Saya tidak sampaikan terlalu panjang, silakan dikaji sendiri yang ini ya. Cuma saya tugaskan satu saja pada Anda, tolong dicari apa kecakapan abad 21 itu. Di abad 21 ini kecakapan apa yang harus dibutuhkan oleh peserta didik. Tolong itu saja yang saudara cari. Jelaskan dan dikumpulkan, itu aja ya. Kajian terakhir sebagai penutup dari struktur dan muatan kurikulum ini adalah pengembangan literasi. Secara gampang, literasi itu diartikan adalah melek huruf. Namun juga jangan diartikan sekedar bisa membaca atau sekedar bisa menulis, tapi lebih dari itu tuntutannya. Ada beberapa yang memberikan definisi, misalkan kita kutip saja definisi dari Kemendikbud. Literasi adalah kemampuan mengakses, kemampuan memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Rasa komplit sekali yang disampaikan oleh Kemendikbud itu. Ada juga yang menulis. Literasi itu aktivitas membaca dan menulis yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Ya, itulah kira-kira ya. Jadi yang tulis harus melek baca, tapi tidak hanya sekedar membaca atau menulis, tapi lebih dari itu. Tujuan dari literasi ini adalah menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Jadi meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Termasuk tujuan juga menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi dalam berbagai strategi membaca. Kira-kira seperti ini di antaranya ya. Jadi literasi tidak hanya membaca penulis tadi, tapi juga literasi kesehatan,
ada literasi finansial, ada literasi digital, literasi data, literasi kritikal, literasi visual, literasi teknologi, literasi statistik, dan literasi informasi. Tolong saudara terangkan satu persatu sebagai tugas itu ya. Kita beri contoh satu saja, misalkan literasi digital. Itu kemampuan dasar secara teknis untuk menjalankan komputer serta internet yang ditambah dengan memahami serta mampu berpikir kritis dan juga melakukan evaluasi pada media digital dan bisa merancang konten komunikasi. Itu diantaranya ya. Yang lain silahkan dicari ya. Yang disampaikan oleh Ferguson ada 5 komponen literasi menurut Ferguson, yaitu basic literasi atau literasi dasar. Literasi ini bertujuan mengoptimalkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan atau untuk mengkalkulasikan, untuk mempersepsikan, untuk mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Itu yang basic ya. Lalu yang library literasi perpustakaan ya, ini sudah lebih lanjut lagi. Setelah punya kemampuan dasar literasi, ada literasi perpustakaan, yaitu mengoptimalkan perpustakaan yang ada. Berikutnya ada literasi media ya, literasi media, ada literasi teknologi, dan ada visual literasi. Jadi literasi teknologi ya, misalkan ada kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi, apakah itu namanya hardware, perangkat keras, atau namanya piranti lunak, kita sebut software. Lalu bagaimana etika dalam memanfaatkan teknologi, misalnya seperti itu. Lalu visual literasi ini adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Kira-kira begitu. Untuk kajian ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.